warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Vulnerability Assessment and Penetration Testing. Oke, ada kata-kata untuk hari ini. Belajar cyber biar hidupmu nggak gampang dieksploit orang lain, oke? Oke, jadi kita mari belajar cyber bersama-sama. Tujuan dari proyek VIPT ini yang pertama itu mengidentifikasi potensi kerentanan pada layanan di mesin target. Kemudian, melakukan pengujian penetrasi secara terkontrol untuk memvalidasi kemungkinan eksploitasi, menganalisis tingkat resiko, dampak, dan memberikan rekomendasi mitigasi. Kemudian, diharapkan kalian juga dapat meningkatkan pemahaman praktis proses VIPT dalam skenario jaringan lokal atau lab. VIPT or Vulnerability Assessment and Penetration Testing adalah proses sistematis untuk menemukan, menganalisis, dan menguji kerentanan pada sistem atau jaringan secara terkontrol. VIPT dilakukan untuk menilai tingkat keamanan, mengidentifikasi resiko, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Ada dua bagian besar dalam VIPT ini. Yang pertama, Vulnerability Assessment, yaitu deteksi kelemahan sistem ataupun aplikasi. Kemudian, Penetration Testing, percobaan serangan nyata namun terkontrol. Next, untuk VA atau Vulnerability Assessment, tool scannernya itu seperti Nessus, OpenFace, Nikto, Nmap. Tujuan dari VA itu sendiri yaitu menemukan sebanyak mungkin celah keamanan yang potensial. Kemudian, memberikan daftar risiko yang harus diperbaiki. VA hanya melaporkan tetapi tidak menyerang sistem. Lalu, bagaimana dengan penetration testing? Penetration atau pentest. Penetration testing adalah proses menguji dan membuktikan bahwa kerentanan tersebut benar-benar bisa dieksploitasi. Tools yang bisa kita gunakan, diantaranya ada Metasploit, Hydra, Burp Suite, SQLmap, Payloads, and Exploit. Tujuan dari pentest itu sendiri, yang pertama, menunjukkan dampak nyata dari kerentanan. Kemudian kita juga bisa melihat seberapa jauh penyerang bisa masuk ke sistem dan kita bisa memberi rekomendasi perbaikan. Metodologi VIPT adalah mengikuti langkah standar penetration testing life cycle. Yang pertama yaitu planning and preparation. Merupakan tahap awal untuk menentukan aturan main atau rule of engagement sebelum kita melakukan pengujian. Aktivitas utama kita yaitu menentukan target IP, domain aplikasi. Yang kedua, intelligence gathering atau reconnaissance, yaitu tahap mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target. Ada dua jenis reconnaissance, yang pertama passive recon, yang kedua active recon. Untuk passive recon, yaitu kita melacak informasi tanpa berinteraksi langsung dengan target. Contoh, penggunaan whois lookup. Sedangkan active recon, kita berinteraksi langsung dengan sistem target. Contoh, melakukan port scanning menggunakan Nmap. Itu vulnerability analysis, menganalisis kerentanan yang ditemukan pada perangkat server, aplikasi, atau layanan. Yaitu menganalisis hasil output dari Nmap ataupun Nessus. Next, yang keempat, yaitu exploitation. Tahap melakukan eksploitasi terhadap kerentanan yang valid untuk membuktikan tingkat resiko. Tahap kelima, post-exploitation, yaitu memahami dampak jika sistem benar-benar diambil alih oleh penyerang. Jadi menilai seberapa jauh penyerang bisa melangkah jika kerentanan tidak ditangani. Yang terakhir, reporting. Tahap akhir untuk menyusun laporan profesional berdasarkan semua temuan yang sudah kita peroleh. Alat yang akan kita gunakan untuk belajar VIPT kali ini adalah yang bernama Nmap. Nmap untuk identifikasi port dan service, kemudian ada Nessus Essential untuk vulnerability scanning, dan Metasploit Framework untuk pengujian eksploitasi terkontrol, terakhir Hydra untuk validasi brute force. Oke, bisa kita lihat ini adalah screenshot hasil Nmap dari sistem operasi Kali Linux. Ketika kita mengetikkan command nmap spasi IP target, kemudian nanti akan muncul port yang terbuka. Dan ketika kita mengetikkan commandnya seperti ini, nmap min sv min sc min p min t 4 dan IP target, maka muncul
versi dari IP target itu OpenSSH-nya versi apa. Nah, fungsi Nmap itu apa sih ya? Dari tadi ngomong Nmap ya. Nmap atau Network Mapper adalah aplikasi open source untuk memetakan jaringan dan menemukan host, layanan, serta potensi kerentanan pada sistem. Sistem operasi yang akan kita gunakan adalah Kali Linux. Kali Linux Nmap menjadi salah satu alat utama dalam dunia VAPT atau Vulnerability Assessment and Penetration Testing, Ethical Hacking, dan Network Auditing. Ya, next, fungsi utama Nmap. Nmap spasi IP target, artinya kita mau memindai host jika kita mengetikkan nmap min-p spasi port 1 sampai 1000 spasi IP target, artinya mau memindai port atau port scanning. Kemudian nmap min-s v IP target, identifikasi service version, nmap spasi min-o spasi IP target, deteksi sistem operasi, nmap spasi min script spasi form spasi IP target, memanfaatkan script bawaan untuk deteksi kerentanan. Ya, berikutnya saya akan mempraktekkan bagaimana menerapkan Nmap di Kali Linux. Kalian cukup melihat saya mengerjakan, kemudian nanti saya kasih waktu kalian untuk mencoba. Next, kita misal mau mengecek IP dari website apa ya? Oke, misal website sekolah kita ya. Kemudian jika sudah ketemu IP-nya, kita bisa kopikan nmap spasi IP target. Ya, sebelum kalian mempraktekkan sendiri, kita main game dulu ya. Silakan buka kahoot.it dan masukkan kodenya itu 4354645. Selanjutnya, anak-anak silakan praktekkan di Kali Linux perintah nmap tadi. Oke, kalian sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya kita refleksi pembelajaran hari ini. Silakan buka mentimeter.com. Kemudian masukkan kodenya dan ketikkan bagaimana perasaan kalian setelah belajar VAPT hari ini. Ya, ternyata paling banyak adalah merasa senang selain pusing ya. Ya, selanjutnya mari kita beri kesimpulan pembelajaran hari ini. VAPT dilakukan untuk menilai tingkat keamanan, mengidentifikasi resiko, dan memberikan rekomendasi perbaikan, sedangkan Nmap adalah alat pemindaian jaringan yang sangat powerful. Dalam dunia cybersecurity, dengan Nmap kita bisa mengetahui siapa saja host yang aktif, layanan apa yang berjalan, port apa yang terbuka, sistem operasi target. Kemungkinan kerentanan semuanya dapat dilakukan hanya dari terminal Kali Linux. Nah, next pertemuan berikutnya nanti kita akan mencoba scanning dengan aplikasi Nexus dan mencoba Metasploit untuk exploit.
Ya, ada kata penutup untuk hari ini. Skill boleh newbie, tapi semangat harus tetap full bandwidth. Terima kasih.